Kedengaran suaranya Bapak Ibu? Kedengaran, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita mulai, mungkin saya ingin memperkenalkan diri sedikit, yaitu perkenalkan nama saya Arika Juwita Zat, biasa dipanggil Arika atau Bu Ika di kampus offline-nya. Nah, asal saya dari Padang, Bapak Ibu. Mana tahu ada Bapak Ibu yang satu asal sama saya, sama-sama di Pulau Sumatera. Mungkin boleh kalau Bapak Ibu ingin memperkenalkan diri untuk lebih memperdekat silaturahmi kita, dipersilakan untuk Bapak Ibu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, baik. Mungkin sebagian Bapak Ibu masih ada kegiatan dalam segi pekerjaannya, jadi tidak apa-apa sambil nyambi saja atau masih malu-malu ya Bapak Ibu. Mungkin boleh memperkenalkan melalui via chat yang ada di Zoom sendiri. Nah, fungsinya yaitu untuk mempererat silaturahmi kita, Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan juga di mana Tuton ini mengarahkan Bapak Ibu dalam mengerjakan tugasnya. Nah, tugas ini wajib Bapak Ibu kerjakan. Jadi karena kurang satu tugas saja itu nilai Bapak Ibu akan otomatis E. Jadi misalnya satu sudah kelewat waktunya tugas satu, dua dan tiga Bapak Ibu kerjakan, maka nilainya tetap akan menjadi E. Jadi saya harapkan Bapak Ibu benar-benar mengirimkan tugas sebaik mungkin. Nah, untuk tugas sendiri, dia punya waktu atau punya batas waktu untuk mengunggah ke dalam e-learning sendiri. Jadi, misal kayak tugas satu itu batasnya tanggal 3 November ya Bapak Ibu ya. Nah, maksimal itu di jam 3. Lewat dari tanggal tersebut, waktu yang ditentukan tersebut, Bapak Ibu tidak bisa lagi mengupload tugasnya. Jadi saya harapkan meskipun Bapak Ibu ada kegiatan di luar atau ada pekerjaan yang emang benar-benar deadline, saya harapkan Bapak Ibu dapat mengirimkan tugasnya apa saja atau sebatas apa yang selesai. Jadi untuk perbaikannya nanti Bapak Ibu dapat mengirim kembali melalui email. Jadi perbaikannya kirim ke email saya. Setidaknya ada riwayat Bapak Ibu pernah mengunggah tugas. Karena untuk nilainya itu pure dari e-learning sendiri. Jadi tidak bisa dimasukkan manual. Kalau tidak ada riwayat tugas Bapak Ibu, maka tidak akan bisa diinputkan nilainya. Jadi dimohon untuk kerjasamanya, tolong diperhatikan waktu pengumpulan tugas. Lalu satu lagi, untuk tugas sendiri itu menggunakan bahasa pemrograman Java. Boleh Bapak Ibu memakai teks editor apa saja, boleh itu Visual Studio Code, kemudian boleh NetBeans, atau yang online boleh Web3 School dan sebagainya. Namun bahasa pemrogramannya tetap Java. Dan perlu Bapak Ibu ingat juga, untuk pengiriman tugas bukan hanya file codingnya saja, tetapi Bapak Ibu wajib melampirkan video proses pembuatan tugasnya. Nah, karena video itu ada bagian poin penilaian. Ketetapan dari UT sendiri, untuk video wajib dilampirkan. Proses tutorial online, atau tutorial mata kuliah yang berpraktek wajib melampirkan video tugas. Untuk video tugas sendiri, Bapak Ibu bebas durasinya seberapa saja. Yang penting di dalam video tersebut ada poin-poin dari tugas yang Bapak Ibu kerjakan. Semuanya lengkap penjabaran di sana. Jadi tidak ada ketentuan batas maksimal durasi video. Lalu kemudian untuk penguploadan video, Bapak Ibu boleh mengupload melalui YouTube. Kemudian linknya dipastekan di dalam file tugasnya.
Atau boleh tidak mau mengunggah di YouTube, Bu, karena biasanya jarang ngupload YouTube. Bapak Ibu boleh mengunggah videonya di G Drive, kemudian linknya dipastikan di dalam file tugas Bapak Ibu tersebut. Jadi saya harapkan sebelumnya belum bisa sepenuhnya mengikuti Zoom dan berkenan secara benar karena masih di tempat kerja. Oh, baik. Oke, baik, tidak apa-apa, Bapak, Umi, Ibu, Ibu Nafisatun. Jadi diharapkan mungkin nanti juga bisa semaksimal mungkin mengerjakan tugasnya ya, Ibu. Karena kenapa diambil sebenarnya harinya posisinya di tengah seperti ini? Karena diharapkan nanti setelah web ini Bapak Ibu dapat mengerjakan tugas semaksimal mungkin. Jadi tahu, oh ternyata jawaban dari tugas tersebut seperti ini arahannya. Sehingga Bapak Ibu tidak akan kebingungan lagi dengan pengerjaan tugas. Dan ada durasi waktu untuk melakukan perbaikan tugas maupun pembuatan videonya. Seperti itu. Nah, mungkin langsung kita bahas sedikit ada materi pengantarnya, karena sedikit yang join ya Bapak Ibu, kebanyakan nyambi kerja. Jadi mungkin seoke-okenya saja kita. Nah, untuk web satu ini mungkin kita agak santai terlebih dahulu dan belum terlalu banyak membahas prakteknya. Dan dari soal tugasnya pun belum mendeklarasikan secara penuh untuk bahasa pemrograman Java sendiri. Nah, kita bahas materinya sedikit. Mungkin ini ada sedikit materi pengantar ya Bapak Ibu yang sudah bisa Bapak Ibu baca lagi atau pelajari lebih lanjut lagi di materi inisiasi 1 sampai dengan materi inisiasi 4. Yang mana di sana sebenarnya sudah ada arahan atau gambaran bagaimana caranya Ibu mengerjakan tugas tersebut. Jadi mungkin kembali saya ulang sedikit saja, di mana di sini ada tipe data, kemudian ada array dan linked list. Nah, apa itu tipe data? Dalam bahasa Java sendiri, tipe data ini merupakan jenis data yang bisa disimpan, kemudian diproses oleh program. Nah, di mana kita ibaratkan tipe data ini Bapak Ibu, yaitu seperti wadah dia, dengan bentuk yang khusus yang hanya bisa menampung jenis barang tertentu. Jadi dia dikelompokkan sesuai dengan jenis barangnya tempatnya. Misalnya kotak A khusus sayur, kotak B khusus buah seperti itu, dan kotak C khusus ikan. Lalu kemudian tipe data ini menentukan ukuran memori yang dibutuhkan dan operasi apa saja yang bisa dilakukan terhadap data tersebut. Nah, mungkin nanti untuk lanjutannya bisa dibaca kembali di bagian materi inisiasinya atau di modul Bapak Ibu sendiri yang sudah ada di RFB UT, ruang baca virtual. Nah, di mana di sini tipe datanya terbagi atas tipe data primitif dan tipe data non-primitif. Tipe data primitif sendiri merupakan blok bangunan dasar data dalam Java, di mana di dalam tipe data primitif ini ada 8 tipe data yang masing-masingnya memiliki ukuran tertentu. Jadi ukurannya berbeda-beda tergantung dari Bapak Ibu pakai range-nya atau penyimpanan memorinya. Contohnya di sini ada tipe data byte, kemudian ada integer, float, boolean, dan sebagainya. Bisa kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Nah, di mana kita ambil di sini misalnya byte. Byte ini tipe data yang menyimpan bilangan bulat yang sangat kecil. Nah, untuk rentang nilainya sendiri yaitu min 128 sampai dengan 127. Lalu kemudian setelah itu ada integer, lalu kemudian ada float, boolean, dan sebagainya. Nah, kemudian di mana di sini untuk float sendiri yaitu tipe data yang dipakai untuk bilangan desimal presisi tunggal. Nah, yang mana float ini biasanya agak kurang akurat. Biasa kita menggunakan itu untuk bilangan berkoma, kebanyakan di Java itu menggunakan double. Nah, double ini dia presisi ganda dengan penyimpanan 64 bit, jadi sudah di atas dari float.
Lalu kemudian jika seandainya ada tipe datanya berupa logika. Nah, logika contohnya suatu keputusan yang mana dia hanya memiliki nilai true dan false. Jadi kita pakai itu bolan seperti ini. Misalnya apakah 4 bilangan ganjil? Seperti itu. Pokoknya yang ada keputusannya Bapak Ibu. Jadi is aktif sama dengan true. Lalu kemudian tipe data non-primitif. Nah, berbeda dengan tipe data primitif tadi, yang mana tipe data non-primitif ini tidak menyimpan nilai secara langsung. Sebaliknya, mereka menyimpan referensi alamat memori ke dalam objek yang berisi data tersebut. Sehingga hal ini nanti dapat memberi mereka fleksibilitas yang lebih besar tapi juga penanganan yang sedikit berbeda dalam memorinya. Adapun bagian dari tipe data non-primitif ini yaitu ada string, kemudian ada class dan array. Nah, bisa kita lihat juga di sini ya Bapak Ibu bagiannya. Lalu kemudian kita bahas ke array. Nah, array ini merupakan kumpulan data dengan tipe yang sama. Kemudian data tersebut disimpan secara berurut di dalam memori komputer. Nah, kita ibaratkan array ini seperti deretan loker. Jadi banyak nih deretan lokernya Bapak Ibu. Jadi dengan nomor urut yang berbeda-beda, di mana setiap loker hanya bisa menyimpan jenis barang yang sama. Nah, kita lihat di sini bagaimana deklarasi dari array, yang mana array memiliki ukuran yang bersifat tetap dan harus ditentukan saat pembuatan. Contohnya di sini ada ukuran arraynya 5, yaitu ada integer array, berarti variabel angka, variabel array 1, variabel angka, dengan tipe data integer, berarti panjangnya sebanyak 5, ditentukan saat pembuatan. Nah, inisiasi datanya, yang mana isi dari array ini dengan nilai integer array 1 tadi yaitu 5 angka. Misalnya kita inputkan yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kemudian kita masuk ke linked list, yang mana linked list ini merupakan struktur data yang terdiri dari node-node yang saling terhubung. Nah, bedanya di sini kalau array dia berurut, kalau linked list kita bisa masuknya tanpa berurut, tanpa diurutkan dia Bapak Ibu. Jadi bisa diselipkan posisi memorinya. Seperti itu. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada pembahasan tugas. Nah, jadi biar Bapak Ibu tidak bingung dalam pengerjaan tugasnya, mungkin bisa kita lihat materinya dalam pembahasan tugas yang ini. Bukan yang ini ya. Ini. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin langsung kita lihat bagaimana untuk pendeklarasian tugas yang dibuat. Jadi, di mana kita bahas satu persatu poinan atau nomor soal yang ada, yang mana di soal pertama, Bapak Ibu diminta untuk membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur baris. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ya Bapak Ibu, untuk tugas sendiri Bapak Ibu boleh menggabungkan seperti ini. Jadi tugas 1, 2, 3, 4, dan 5 boleh menggabungkan seperti ini atau boleh satu-satu saja. Misal Bapak Ibu belum mengimplementasikan ke dalam teks editor sendiri, jadi boleh membuatnya misalnya di Word sementara, yaitu meminta deklarasi variabel integer ini sampai sini saja.
Nah, ini untuk nomor satu. Kalau sudah membuat seperti ini, berarti sudah benar. Tapi perlu lagi Bapak Ibu ingat bahwasannya bahasa Java ini bahasa yang sensitif, perhatikan besar kecil hurufnya. Nah, seandainya Bapak Ibu sudah betul nih penulisannya, penyusunan tulisannya sudah benar, tapi seandainya Bapak Ibu buatkan i-nya i besar, maka tetap akan disalahkan. Aturan Bapak Ibu dapat poin 15 di soal nomor satu, maka dia akan mendapatkan nilai 10. Seperti itu. Jadi tolong perhatikan besar kecil, titik koma, dan sebagainya. Nah, di sini kita diminta yaitu variabelnya. Nama variabelnya struktur baris. Kemudian tipe datanya integer. Nah, soal nomor satu cukup sampai di sini. Sejauh ini paham ya Bapak Ibu untuk soal nomor satu. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu diminta untuk membuat sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string. Nah, jadi kita membuat variabel dengan tipe data string. Jadi tipe datanya string yang bernama kata baru. Jadi nama variabelnya yaitu kata baru yang berisikan deklarasi. Berarti isi dari deklarasi variabelnya yaitu deklarasi tipe data string. Seperti ini. Jadi tolong diperhatikan baik-baik Bapak Ibu. Nah, ini fungsinya yaitu menyimpan kalimat dalam bentuk teks string. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu diminta untuk mendeklarasikan array satu dimensi. Nah, jadi perlu diingat catatannya, yang mana array satu dimensi itu dilambangkan dengan kurung kotak satu. Lalu kemudian untuk array dua dimensi itu kurung kotaknya 2. Kemudian sedangkan array tiga dimensi, jadi kurung kotaknya sebanyak 3 Bapak Ibu. Jadi satu dimensi satu kotak dua dimensi, dan begitu seterusnya. Nah, di sini kita diminta mendeklarasikan array satu dimensi dengan nama 4 angka. Berarti array satu dimensi, nama variabelnya 4 angka. Kemudian 4 angka ini tipe datanya integer yang berisikan angka 07, 10, 20, dan 23. Nah, di soalnya itu 07 ya Bapak Ibu. Bisa kita lihat ya di soalnya 07. Nah, kenapa di sini dibuatkan langsung 7, tidak 07? Nah, kalau kita buatkan di sini 07, maka di dalam Java dia akan dibaca sebagai bilangan oktal. Nah, sedangkan 07 dalam penyebutan angka sama dengan angka 7. Jadi langsung saja kita buatkan angka 7, Bapak Ibu. Lalu kemudian untuk poin nomor 4, itu Bapak Ibu diminta untuk mendeklarasikan array dua dimensi. Jadi kotak arraynya sudah 2. Yang nomor 3 tadi satu dimensi, yang mana kotak arraynya masih 1. Nah, ini sudah 2 dia Bapak Ibu. Kemudian dengan nama angka. Jadi array dua dimensi dengan nama variabel angka. Tipe datanya berupa string. Nah, yang terdiri dari 3 baris. 1, 2, dan 3. Kemudian, terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Dan kolom yang berisi angka 1, 3, 5, 14, 19, 20, 22, 27, 29. Jadi dia berisi 3 baris dan 3 kolom dengan angka 135 sampai dengan 29 ini Bapak Ibu. Nah, ini implementasikannya menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi dideklarasikan seperti ini. Kalau Bapak Ibu buat seperti ini sudah sangat benar. Tapi kalau sudah diimplementasikan ke dalam teks editornya itu sudah sangat-sangat benar. Jadi enak menjelaskan video tugasnya Bapak Ibu. Lalu kemudian
kita masuk lagi ke poin 5. Di poin 5 ini, Bapak Ibu diminta untuk mendeklarasikan link list dengan nama list angka. Berarti link listnya dengan nama list angka yang memiliki list 22, 19, 44, 60, dan 72. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ya Bapak Ibu, di mana untuk tipe data, link list integer, list angka sama dengan new link list ini. Nah, ini merupakan struktur data dinamis dari Java Collection Framework. Fungsinya menyimpan daftar angka yang bisa bertambah atau berkurang dengan mudah. Lalu kemudian setelah kita buatkan list angka tadi, maka dia diminta masukkan list, tambahkan list-list angka yang sudah ditentukan sesuai dengan tugas tadi. Misalnya list angka tambahkan 22, list angka tambahkan 219, list angka tambahkan 44, 60 sampai dengan 72. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dibuat sampai di sini, ini sudah benar. Kalau misalnya mau diraninkan juga boleh Bapak Ibu. Jadi kalau hasil runningnya seperti ini nanti dilihat untuk link listnya 22, 19, 44, 60, dan 72. Seperti itu. Oke. Alasan ya. Baik, mungkin sedikit itu gambaran dari pengerjaan tugasnya. Jadi Bapak Ibu mungkin boleh melihat kembali videonya yang akan diunggah di e-learning untuk pengerjaan tugas kembali, sebagaimana gambaran Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas nantinya jika ada kesalahan atau jika ada yang bingung dalam pengerjaan tugas nanti. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Azan. Bu, itu izin Bu, saya Hilman Taufik mau nanya, itu pakai aplikasinya apa Bu ya? Izin Bu, apa suara saya terdengar? Izin Bu, suara saya terdengar?
Oke, baik. Oke Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Anissa. Oke baik, nggak apa-apa Bu, boleh. Yang penting ada bukti pelampiran video proses pembuatan tugasnya. Jadi kalau ada noise dari suara apa namanya kereta api atau kemudian lintasan yang lain, kendaraan yang lain tidak apa-apa Bu. Yang penting ada bukti videonya. Yang mana tujuannya di sini, Ibu diminta membuatnya karena banyak ya teman-teman yang lain atau kelas lain dan sebagainya, atau anak generasi sekarang juga kita lihat, dengan perkembangannya teknologi sekarang, dengan adanya AI dan sebagainya, itu benar-benar membuat, pemikiran kita jadi semakin sempit nih Bapak Ibu. Jadi kita tinggal copy soal, kemudian kita pastekan, ya sudah selesai sampai di situ saja. Jadi kita tanpa tahu makna atau pemahamannya. Jadi saya tidak membatasi Bapak Ibu menggunakan AI, baik itu GPT, kemudian Gemini dan sebagainya, saya tidak membatasi, cuman hanya saja tolong dipahami makna dari tugas tersebut. Nah, itulah fungsinya video proses pembuatan tugas itu. Jadi kelihatan sejauh mana pemahaman Bapak Ibu dalam mengerjakan tugasnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Izin Kalau Bu mau seandainya nanya. nanti ada yang ingin Bapak Ibu masih bingung dalam pengerjaan tugas, boleh lakukan pertanyaan melalui chat atau melalui email. Jadi akan saya bantu nanti sehingga Bapak Ibu dapat mengirimkan tugas sebaik mungkin. Izin Bu, suara saya kedengar Bu. Oke, boleh terdengar Pak, cuman agak Ah, pelan. udah kelas. Oke, baik Pak. Aplikasi ini menggunakan aplikasi apa Bu ya untuk pengerjaan tugas ini? Bagaimana Pak? Aplikasi yang digunakan apa Bu? Iya, untuk aplikasi yang digunakan atau text editornya bebas menggunakan apa saja yang biasa Bapak pakai, atau boleh menggunakan Visual Studio Code, atau boleh menggunakan NetBeans, atau misalnya enggak ada softwarenya, boleh itu pakai yang online Web3 School. Banyak lainnya yang penting tidak Mana merubah beli siapa? bahasa Anu pemrograman. Zoom, pelatihan siapa? Enggak ya, ini bentar Pak. Pelatihan. Enggak, saya lagi kuliah. Oh, kuliah. Bentar Pak. Nah, oke mungkin demikian ya Pak ya. Bahasa aplikasinya bebas asal tidak merubah bahasanya. Ya Bu, maaf. Makasih Bu. Oke, sama-sama Pak Pak Hilman ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu? Oke, mungkin kalau tidak ada ingin ditanyakan atau karena Bapak Ibu juga sambil nyambi kerja, jadi semoga diberikan selalu kelancaran dalam pekerjaannya dan semoga bisa diberikan juga kelancaran dalam pengerjaan tugasnya. Nah, saya ingin mempermudah Bapak Ibu dalam pengerjaan tugas sehingga nilainya nggak sia-sia dan perkuliahannya juga tidak sia-sia. Kalau misalnya ada kendala, boleh ditanyakan melalui pesan yang ada. Nanti akan saya arahkan bagaimana pengerjaan tugas Bapak Ibu. Saya harapkan benar-benar ada riwayat dalam pengiriman tugas. Jadi kalau misalnya lewat waktu pun kita bisa menilai langsung di e-learning. Karena saya tidak bisa mengakses atau memasukkan nilai Bapak Ibu secara manual. Jadi nilai yang bisa dimasukkan itu berdasarkan riwayat tugas yang diunggah. Kalau seandainya tidak ada riwayat tugas, maka tidak bisa memasukkan nilainya Bapak Ibu. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu? Bu, nanti kalau bertanya, kalau misalkan saya ada pertanyaan atau mau Ah, ngejafri Ibu ke nomor berapa atau harus ke email apa gimana Bu? Oke Pak. Untuk kendala itu boleh melalui pesan yang ada di e-learning atau ke email Pak.
Karena pengalaman bukan yang tidak mau membuatkan WAG ya, WA grup kita. Cuman kebijakan dari UT-nya tidak disarankan dan tidak terlalu dibolehkan seperti itu. Karena yang sudah-sudah kebanyakan mahasiswa, kebanyakan teman-teman yang lain menghubunginya kadang kenapa ini Bu, kenapa telat balas Bu dan sebagainya istilahnya waktunya itu tidak ada range waktunya begitu Pak. Karena kita sama-sama ada kegiatan juga, terkadang waktu tengah malam dan sebagainya untuk bertamu saja kita contohkan ada jadwal-jadwal tamunya seperti itu. Makanya tidak disarankan untuk ke WA. Cuman untuk di e-learning dan email, saya usahakan semaksimal mungkin membantunya jika ada kendala, Pak. Jadi kalau misalnya emang ada bingung Bapak di nomor satu atau misalnya bingung di nomor 4, boleh langsung ditanyakan melalui pesan yang ada di learning. Bu, saya tidak mengerti dekorasi ini. Saya tidak mengerti bagaimana mengimplementasikan array 3 dimensi ini, Bu. Tolong bantu dijabarkan seperti itu. Atau tolong dibantu diberikan contoh. Jadi akan saya berikan arahan seperti itu, Pak. Ya, ya, baik, makasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sejauh ini aman ya Bapak Ibu karena kita nyambi dan ada kesibukan tersendiri, lalu kemudian masih ada yang masih agak malu-malu ya. Kalau misalnya ada banyak pertanyaan nanti boleh ditanyakan melalui pesan yang ada di e-learning sendiri Bapak Ibu. Insya Allah saya akan membantu semaksimal mungkin bagaimana caranya biar Bapak dan Ibu dapat nilai yang baik. Karena saya juga tidak mau, sayang maksudnya Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan, namun nilainya gagal hanya karena kurang satu tugas saja. Jadi mungkin boleh nanti ditanyakan melalui e-learningnya. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah Bu, makasih. Sejauh ini cukup ya Bapak Ibu, Alhamdulillah. Oke, baik mungkin boleh dibantu on cam sebentar Bapak Ibu sebagai bukti dokumentasi kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan web satunya, yang mana dokumentasi ini akan saya lampirkan nanti saat pelaporan UAS. Oke, baik. Ibu Nabila dengan Bapak Yuda boleh dibantu untuk on cam-nya, di mana ini nanti untuk dokumentasi Bapak Ibu juga. Oke, baik izin mengambil ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin demikian saya tutup. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, banyak lagi pertanyaan, boleh ditanyakan lagi melalui e-learning. Mungkin demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.